Timnas Indonesia bisa menang atas Uzbekistan di laga kedua Piala Kemerdekaan 2025. Latihan perdana Jay Itzes di Sassuolo siap debut di Coppa Italia 2025-2026 yang berlangsung malam ini. Timnas Indonesia bisa menang atas Uzbekistan di laga kedua Piala Kemerdekaan 2025. Di laga pertama yang berlangsung Selasa, 15 Agustus 2025, kedua tim sama-sama gagal meraih kemenangan. Skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, ditahan Tajikistan U17 dengan skor 2-2. Padahal, skuad asuhan Nova Arianto ini 2 kali unggul atas Tajikistan U17. Bahkan gol penyama kedudukan Tajikistan U17 diciptakan di ujung laga. Di sisi lain, Timnas Uzbekistan U17 lebih parah lagi. Dihadapkan dengan runner-up Piala Afrika U17 2025 Mali U17, Uzbekistan U17 kalah dengan skor 1-5. Alasan Timnas Indonesia U17 bisa raih kemenangan atas Uzbekistan malam ini ialah Uzbekistan U17 turun di Piala Kemerdekaan 2025 tidak dengan skuad terbaiknya. Skuad yang turun di Piala Kemerdekaan 2025 merupakan tim U16 yang diproyeksikan tampil di Piala Asia U17 2026. Lantas, kemana tim utama mereka? Timnas Indonesia U17 sedang bersiap menjalani uji coba berkelas dunia pada 19 September 2025. Mereka dijadwalkan menjalani uji coba kontra Inggris U17, Kanada U17, dan Maroko U17. Fakta di atas menunjukkan ada peluang Timnas Indonesia U17 menang atas Uzbekistan U17. Kemenangan atas Uzbekistan U17 akan meningkatkan kepercayaan diri sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025. Modal menuju Piala Dunia U17 2025 bagi Timnas Indonesia U17 tampil di Piala Kemerdekaan 2025 merupakan modal sebelum turun di Piala Dunia U17 2025 pada 27 November 2025 di Qatar. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Timnas Indonesia U17 ditargetkan lolos ke fase gugur atau 32 besar. Berhudung tak cuma juara dan runner-up grup yang lolos ke 32 besar, melainkan ada 8 tim peringkat 3 terbaik juga. Peluang skuad Garuda Asia lolos fase gugur Piala Dunia U17 2025 terbuka lebar. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U17 menantang Uzbekistan U17 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada Jumat 15 Agustus 2025. Latihan perdana Jay Itzes di Sassuolo siap debut di Coppa Italia 2025-2026 yang berlangsung malam ini. Jay Itzes tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi di Sassuolo. Dalam latihan perdana bersama Sassuolo, Itzes langsung menunjukkan bahwa dia adalah jenderal pertahanan Sassuolo. Dalam video yang diunggah pihak Sassuolo melalui YouTube, Itzes terlihat langsung menyetel dalam latihan perdana bersama Sassuolo. Bak seorang jenderal, Jay Itzes sering teriak-teriak untuk memimpin ritme lini pertahanan. Bek 25 tahun itu memimpin naik turun garis pertahanan Sassuolo untuk menjaga posisi offside. Dalam latihan tersebut, Jay Itzes mendapat bagian menjaga rekan setimnya di Sassuolo, Armand Lauriente, yang merupakan penyerang asal Prancis. Setiap serangan Sassuolo dari bawah selalu dimulai dari Itzes. Saat menjaga situasi sepak pojok, pemain yang dibeli dari Venezia itu juga teriak-teriak meminta rekan setimnya untuk disiplin menjaga pertahanan. Di satu momen, pelatih Sassuolo Fabio Grosso terlihat memberikan instruksi tepat di samping Itzes. Grosso juga sempat terkantap kamera melihat aksi kapten Timnas Indonesia itu dari jauh. Jay Itzes dibeli Sassuolo dari Venezia dengan harga sekitar 8 juta euro. Itzes dibeli satu paket dengan rekan setimnya di Venezia, Valicante.
Debut Caizzes bersama Sassuolo berpeluang terjadi saat melawan US Catanzaro di Stadion Mapei pada babak pertama Coppa Italia Jumat 15.08.2025. Kapten Timnas Indonesia, Caizzes, berkesempatan untuk melakoni debutnya dengan klub barunya, Sassuolo, hari ini. Penampilan perdana Caizzes dapat terjadi pada pertandingan babak pertama atau fase 32 besar Coppa Italia 2025-2026. Sassuolo akan berhadapan dengan klub dari kasta kedua Liga Italia, Catanzaro, di Stadion Mapei pada hari Jumat, 15 Agustus 2025, pukul 23.00 WIB. Partai ini akan menjadi pembuka babak ini bersamaan dengan duel antara Empoli dan Regana. Bagi semua tim yang berkompetisi, jadwal putaran pertama Coppa Italia berfungsi sebagai pemanasan sebelum liga domestik dimulai. Nero Verdi memerlukan hasil yang positif untuk menguatkan langkah mereka menjelang pekan pertama Serie A yang cukup berat. Anak asuh Fabio Grosso akan bertemu juara bertahan Napoli di tempat yang sama pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Dengan sistem satu pertemuan di fase 32 besar Coppa Italia, setiap tim harus memasang target tinggi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah melalui hari-hari penuh kerja keras dan latihan intensif, musim dimulai, dan kami berharap menjalaninya dengan baik, ujar Grosso. Kami tahu tantangan yang bisa dihadapi dalam pertandingan ini, tetapi kami juga tahu memiliki kualitas untuk bersaing dan lolos, yang merupakan tujuan kami, tambahnya. Untuk memenuhi target tersebut, Grosso memerlukan skuad yang kompleks dan berkualitas. Beruntung untuk Iner Verdi, hampir seluruh pemain mereka siap untuk bertanding di laga kompetitif pertama ini. Ini termasuk beberapa rekrutan baru seperti Caizzes yang diharapkan tampil malam ini. Menurut laman Sassuolo News, Caizzes yang telah mengumpulkan 13 caps untuk Timnas Indonesia akan diberi kesempatan untuk bermain melawan Catanzaro. Entah dia akan menjadi starter atau tidak, dipastikan bahwa Grosso juga akan menyertakan 4 rekrutan baru lainnya, yaitu Valikande, Sebastian Walukiewicz, Ismail Kone, dan Alio Fadera. Kami ingin mencoba turun ke lapangan dengan tempo, intensitas, dan keseriusan yang tinggi. Berusaha menunjukkan niat-niat itu, lanjut Grosso. Kami akan memiliki semua pemain tersedia kecuali Thor Sievert yang sedang dalam proses pemulihan tetapi belum 100%. Dan Skelerup yang absen beberapa hari lalu karena cedera ringan, jelasnya. Skuad kami masih dalam proses pemfinalisasian, tetapi sudah diperkaya dengan pemain baru. Kami masih perlu berlatih untuk memahami siapa yang tampil baik dan siapa yang tidak, sehingga bisa menurunkan pemain yang bisa memberikan penampilan yang kuat, tambahnya. Kenangan Caizzes mencetak gol di Coppa Italia musim lalu. Kala itu dia masih berseragam Venezia. Cuma, gol Izzes yang bermula dari skema tendangan penjuru tak cukup menolong Venezia asuhan Eusebio Di Francesco yang akhirnya kalah 1-3 dari Brescia. Sandy Walsh susul Shane Patinama ke Thailand. Nama bek kanan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, tercatat sebagai pemain Buriram United untuk kompetisi Thai League One musim 2025-2026. Informasi ini muncul di situs resmi operator Liga Thailand per Rabu 13 Agustus. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari klub barunya maupun klub lamanya Yokohama F. Marinos. Baik situs resmi Buriram United maupun Yokohama belum merilis kabar terkait transfer ini. Media sosial kedua klub juga belum memberikan konfirmasi soal status Sandy Walsh, apakah ia bergabung secara permanen atau hanya berstatus pinjaman. Sandy diketahui minim menit bermain selama membela Yokohama F. Marinos sejak awal 2025. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu lebih banyak menghangatkan bangku cadangan dan beberapa kali tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Jika kepindahannya ke Buriram United benar-benar terrealisasi, maka Sandy akan menjadi pemain timnas Indonesia kedua di klub tersebut. Sebelumnya, Shane Patinawa telah lebih dulu direkrut pada awal musim ini. Sandy Walsh sendiri bukan nama asing di sepak bola Eropa. Sebelum berkiprah di Jepang, ia sempat memperkuat klub-klub Belgia seperti Genk, Zulte Waregem, dan KV Mechelen serta tampil di kompetisi Liga Eropa. Bergabungnya Sandy Walsh menambah panjang daftar pemain timnas Indonesia yang berkarir di Liga Thailand. Sejauh ini tercatat 15 pemain timnas Indonesia pernah membela klub-klub negeri Gajah Putih. Dan musim ini menjadi yang terbanyak dengan 4 pemain aktif seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Sandy Walsh.
Pemain Indonesia pertama yang berkiprah di Liga Thailand adalah Victor Igbonevo pada 2012 saat dipinjamkan dari Pelita Jaya ke Chiang Rai United. Saat itu, Igbonevo telah berstatus sebagai warga negara Indonesia setelah menjalani naturalisasi pada 2011. Setelahnya, sejumlah nama menyusul, seperti Irfan Bahdim, Sergio Van Dijk, Greg Nuakolo, Titus Bonai, Yanto Basna, Ruiji Utomo, hingga pemain muda seperti Todd Rivaldo Ferre dan Terence Puhiri.